Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najilah Rupaidah dengan NIM 12270300025. Saya dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kitab Qaul fi Istikhraj Khatmis Al-Nahar Bidil Wahid atau Two Treatises by Ibnu Al-Haytham on the Determination of the Meridian Line. Di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada biografi Ibnu Al-Haytham, yang kedua ada hasil analisis. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Nah, Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Haytham dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Haytham pergi ke Ahwaz dan Mesir. Di perjalanannya ke Ahwaz, Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Nah, pemikiran Ibnu Haytham yang paling populer berkaitan dengan penemuannya di bidang optik. Maka dari itu, mengapa Ibnu Haytham itu disebut sebagai Bapak Optik? Salah satu karya tersohornya berjudul Book of Optic 1021 atau Kitab Al-Manazir atau The Aspectibus. Apresiasi atas kontribusi pemikiran dan karya Al-Haytham yang terus mengalir, yang begitu banyaknya, yang begitu terkenal dan juga bermanfaat sekali. Nah, UNESCO meluncurkan sebuah kampanye pentingnya sains bidang cahaya pada 19 Januari 2015. Nama programnya yakni 1001 Invention and the World of Ibnu Al-Haytham. Selain itu, namanya diabadikan untuk sebuah kawah di bulan, The Crater Al-Hazin, karena nama asing atau nama baratnya Ibnu Haytham itu dikenal sebagai Al-Hazin. Nah, dan untuk nama asteroid 59239, Al-Hazin demi mengenang kontribusi penting Ibnu Haytham di bidang optik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis. Di sini saya mengambil kitab mengenai garis meridian karya Ibnu Al-Haytham diterjemahkan oleh terjemahan bahasa Inggris oleh Fuad Sezgin, seorang di mana beliau ini seorang sarjana muslim asal Turki. Nah, yang merupakan pendiri sekaligus direktur Pusat Studi Sejarah Ilmu-Ilmu Arab dan Keislaman Ma'had Tariq Al-Ulum di Universitas Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Jerman. Dalam kajian Turat dan sejarahnya, nama Sezgin sangat populer. Langsung saja, di sini tuh ada dua pembahasan dalam kitab Garis Meridian karya Ibnu Al-Haytham. Yang pertama itu Ibnu Al-Haytham penentuan garis meridian dengan satu bayangan. Nah, di sini itu ada beberapa prosedurnya untuk menentukan garis meridian dengan satu bayangan, yaitu untuk menemukan meridian di cakrawala perlu menggunakan satu naungan untuk mengukur ketinggian matahari. Oke. Pertama, tandai tempat matahari terbit dengan ginomon lurus. Saat bayangan ginomon muncul dapat diketahui ketinggian meridian hari itu. Jika ketinggiannya sama, maka garis yang ditarik adalah meridian. Jika ketinggiannya berbeda, maka tinggi meridian harus lebih besar dari tinggi yang diperoleh, sehingga nantinya dapat mengurangi yang lebih kecil dari yang lebih besar, dan sisanya disebut selisih antara dua ketinggian. Diagram tanpa ginomon dapat dilihat sebagai proyeksi ortogonal bola langit pada bidang meridian. Titik H, nah seperti ini, yang di sini. Titik H itu pusat bola langit. Diberi label pada gambar, namun tidak dijelaskan pada teks. Dan ginomon diasumsikan sejajar dengan garis vertikal. Kemudian, garis GDB sejajar dengan cakrawala. Garis ini merupakan proyeksi lingkaran ketinggian matahari sesaat di atas cakrawala. Nah, sekarang nih, garis LKT
Ini, yang lurus ini adalah proyeksi jalur harian matahari, lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa. Lalu perpotongan QHP, yang garis-garis patah ini merupakan perpotongan. Nah, dari cakrawala dengan bidang meridian dan EHF yang patah-patah ini juga dari bidang meridian dengan bidang ekuator langit. QHP sejajar dengan GDB dan EHF sejajar dengan TKL. Garis putus-putus dan label PQEF tidak ditemukan di dalam naskah. Lanjut. Taruhlah alfa sebagai ketinggian sesaat, A sebagai ketinggian meridian, Pi sebagai lintang geografis, dan delta sebagai deklinasi, yang akan kita asumsikan berada di selatan karena gambar tersebut dibuat untuk kasus ini. Gambar yang tadi ya maksudnya. Karena busur GB sama dengan 2 dikali 90 dikurangi alfa, kita memiliki busur GQ sama dengan busur BP sama dengan alfa. Tetapi busur GL sama dengan A min alfa. Oleh karena itu, busur LQ sama dengan A adalah ketinggian meridian matahari sehingga titik L pada jalur matahari harian, di mana titik L berada di bawah F, karena deklinasi berada di selatan. L berada di atas F jika deklinasi berada di utara. Nah, ini bisa dilihat ya, ini L, ini F. Oke. Nah, ketinggian meridian untuk matahari pada awal Aries, deklinasi O adalah 90 min Pi. Oleh karena itu, menurut teks, busur BT sama dengan 2 dikali 90 min Pi dikurangi A min alfa. Karena A sama dengan 90 min Pi min delta apa itu mutlak, maka busur BT sama dengan 90 min Pi min delta min alfa. Dengan konstruksi busur BP sama dengan alfa, busur PE sama dengan 90 minus Pi. BP, nah BP alfa dan PE 90 minus Pi. PE. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke. Nah, sehingga sebagai konsekuensi dari teks kita memiliki busur ET sama dengan delta. Oleh karena itu, T juga merupakan sebuah titik pada jalur matahari harian. Dan LT haruslah proyeksi ortogonal dari jalur matahari pada bidang meridian. Dengan demikian, titik K adalah proyeksi tegak lurus matahari pada saat pengamatan. Maka kosinus azimut atau diukur dari titik utara atau selatan cakrawala adalah KD per DM sama dengan KD per DG karena DG adalah jari-jari lingkaran ketinggian. Jika sekarang kita anggap BG sebagai bayangan yang dihasilkan oleh ginomon, GDM sama dengan azimut matahari, oleh karena itu garis DM menunjukkan tepat ke arah utara sehingga merupakan garis meridian. Garis DM. Garis DM itu merupakan garis meridiannya. Oke, selanjutnya yaitu ada teks kedua Ibnu Al-Haytham penentuan garis meridian dengan ketepatan tinggi. Nah, di sini ada deskripsi alternatif dari instrumen dan prosedur. Sama seperti yang tadi, prosedur, di sini juga untuk menentukan garis meridiannya terdapat beberapa prosedur. Nah, untuk membuat astrolabe, di sini itu kita harus tahu dulu ya, astrolabe itu merupakan sebuah perangkat komputasi analog astronomi yang umumnya digunakan sebagai instrumen multifungsi untuk melakukan prediksi, simulasi, navigasi, mengukur, menghitung, dan mengetahui posisi serta dinamika benda langit dengan lebih mudah dan juga teliti. Nah, diambil plat tembaga persegi panjang dengan sudut siku-siku. Gambarlah sebuah persegi di sisi-sisinya. Jadikan satu sudut sebagai pusat, kemudian gambar jari-jari dari dua garis yang mengandung sudut, sebuah kuadran lingkaran, dan bagilah dengan 90 derajat.
Nah, salah satu ujung dari dua garis merupakan sumbu rotasi silinder sirkuler, menonjol dari pelat dan sedemikian rupa sehingga sumbu silinder berada pada perpanjangan bujur sangkar dari garis yang ujungnya berada di tengah. Pertajam tepi sudut pelat yang menghadap ke tengah hingga ujung sudut menjadi satu titik. Kemudian buatlah pelat tembaga bundar yang jari-jarinya sama dengan lebar pelat persegi. Dan buat alas pelat persegi, dan di tepi pelat ini dibuat lingkaran dan dibagi menjadi 360 derajat. Di tengah dibor sebuah lubang seukuran sumbu rotasi pelat persegi. Jadi, jika sumbu dimasukkan ke dalam lubang, pelat bujur sangkar akan tegak lurus dengan alas bundar. Di ujung poros, bor lubang dan masukkan pasak yang menahan poros sedemikian rupa sehingga tidak menonjol keluar lubang. Untuk membuat instrumen, nah, kita itu membutuhkan kotak, alat musik, dan lilin. Terakhir, pasang garis tegak lurus ke salah satu dari dua titik yang diperoleh pada keliling alas. Gantung garis tegak lurus ke atas dan ke bawah hingga titik gravitasi berada di bidang bumi. Dalam situasi ini, tandai titik hitam di bidang bumi pada titik yang tegak lurus dengannya. Selanjutnya, rekatkan alidade. Nah, alidade itu merupakan papan putar. Nah, ya, atau biasa disebut dengan papan putar adalah perangkat yang memungkinkan seseorang untuk melihat objek yang jauh dan menggunakan garis pandang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi direkatkan alidade ke kuadran dengan lilin. Pastikan alidade terpasang pada satu posisi. Pertama, letakkan alat musik di atas kotak. Pastikan alat instrumen terpasang di bagian atas kotak dengan lilin. Sekarang tunggu sampai bintang itu berada di sisi barat langit. Kemudian pindahkan kuadran dan lihat ke dalam tabung sampai kita itu dapat melihat bintang di dalam lubang di dalam tabung. Alidade harus tetap berada di kuadran. Untuk membuktikan bahwa sebuah garis adalah meridian, pertama-tama kita harus menemukan dua titik di tanah. Kemudian melepaskan instrumen dari bidang bumi dan menggambar garis lurus di antara kedua titik tersebut. Nah, kita akan membagi garis menjadi dua bagian, dan dari tengah garis, kita menggambar garis yang tegak lurus dengan bidang bumi. Garis ini adalah meridian. Bukti bahwa garis itu meridian adalah bahwa titik yang sama ditemukan pada ketinggian yang sama pada pembuktian sebelumnya dan pembuktian saat ini. Oleh karena itu, garis tersebut adalah meridian. Nah, di sini ada gambar juga. Di sini ada penjelasan. Gambar pertama ini menampilkan ginomon yang posisi bintang tetap yang sama pada ketinggian yang sama di timur dan barat meridian. Diasumsikan bahwa ginomon adalah sebuah garis vertikal pada bidang meridian. Kemudian bidang meridian membagi dua. Nah, yaitu segmen antara dua posisi bintang dan sudut yang dibentuk oleh dua garis dari ujung ginomon ke dua posisi bintang. Ibnu Al-Haytham memperpanjang kedua garis tersebut hingga bertemu dengan bidang horizon dan ia menggambar segmen garis antara kedua titik perpotongan tersebut. Kemudian garis meridian atau garis putus-putus. Nah, bisa dilihat ya garis putus-putus ini garis meridian. Menghubungkan kaki ginomon dengan titik tengah ruas. Nah, ini ke sini. Garis di antara kedua titik perpotongan tersebut. Lalu yang kedua, ini gambar yang kedua, nih menunjukkan instrumen meridian Ibnu Haytham dengan cara yang disederhanakan untuk mengilustrasikan langkah-langkah dalam pembuktian. Ini ya. Pelat 1, pelat 2, garis 1 dan garis 2. Pada gambar garis 1 digambar pada sisi belakang batang. Nah, disebut muka 1 dalam pembuktian. Dan garis 2 pada sisi kanan. Ini disebut muka 2 dalam pembuktian. Alidade ditunjukkan secara simbolis dengan sebuah garis lurus dan baling-balingnya tidak diperlihatkan, mengasumsikan bahwa lempeng 1 dipasang secara vertikal di sepanjang palang sesuai dengan teks, dan agar bintang-bintang di atas cakrawala dapat dilihat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.